Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pagi ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa bertolabul ilmi di Masjid Darussalam pada kajian pagi Ramadan 1447 Hijriah ini. Karena panjenengan bisa datang ke sini, berkali-kali saya sampaikan bahwa jenengan bisa datang ke sini itu kekuatannya datang dari Allah. Panjenengan layak bersyukur di hadapan Allah. Ya Allah, terima kasih karena sudah diberi kesempatan, diberi kemudahan bisa bertolabul ilmi. Belum tentu tahun depan kita bisa menangi lagi, ya, ketemu lagi dengan Ramadan lagi. Saya terus terang iri, ya. Saya masih sibuk dengan tugas di sekolah. Bahkan sampai sore ini nanti targetnya pulang setelah maghrib. Padahal maghrib itu ada kegiatan sholat gerhana, ya, jadi kemungkinan besar tidak bisa mengikuti. Saya sudah pamit, ya, tidak bisa ikut karena apa? Karena mendampingi siswa pembagian takjil hari ini dan besok. Kenapa itu aja tetap pamit? Karena apa? Biasanya ada wali yang hanya titip anaknya. Ketika bagi takjil titip, tahu-tahu pulang gitu. Jadi kalau orang tua pulang, nah saya harus standby di situ. Dan ada sekitar 10 sampai 12 titik, ya, hari ini. Jadinya hanya satu kelas itu hanya 2 guru. Jadinya mau nggak mau ya izin, ya. Kadang iri. Tadi saya datang, bapak-bapak masih di sana, masih tadaris, masya Allah, gitu ya. Mau minta pahala seberapa itu? Ya. Padahal seperti yang kita tahu, kalau pahalanya puasa, ya, itu sepenuhnya terserah Allah balasnya. Belum lagi sabarnya, balasannya, ya, pahalanya itu tidak terhingga. Pahala orang sabar itu tidak terbatas. Semoga lain waktu kenapa Allah sampaikan bahwa pahalanya orang puasa itu kok Allah yang bakal balas, ya, itu ada rahasianya. Tapi kalau di sini karena temanya yaitu sehat dengan akhlak, jadinya takut tidak nyambung, maka lain waktu saja insya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
baik keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu bapak jamaah kajian pagi Ramadan, tema kajian kali ini seperti yang sudah dipampang di papan kalau tidak salah ya, sudah diumumkan bahwa temanya yaitu sehat dengan akhlak. Tema ini menghubungkan antara kesehatan dengan perilaku kita sehari-hari. Dan dalam tanda kutip, bukan perilaku yang hubungannya dengan kesehatan. Jadi bukan seperti olahraga, bukan seperti jalan sehat, lari, naik sepeda. Nah itu sayangnya tidak mengarah ke sana. Lebih kepada perilaku kita sehari-hari dan lebih khusus lagi terhadap hati kita, ya, yang itu nanti dihubungkan dengan kesehatan. Karena temanya agak aneh, ya, dan menyalahi logis, ya, dan butuh keimanan tinggi, keyakinan, maka izin disclaimer dulu, okay? Jadi apapun yang nanti saya ceritakan, yang saya kisahkan, Bapak Ibu boleh tidak setuju, ya. Tidak setuju itu boleh, ya. Ya, nanti ada dongengnya nanti, ya. Boleh tidak setuju, tetapi yang harus setuju, ya, bahwa sehat itu Allah yang ngasih, ya, sehat itu Allah yang ngasih. Termasuk ketika sakit itu Allah yang ngasih. Termasuk ketika sembuh dari sakit itu Allah yang ngasih. Itu saya haruskan setuju. Cuma kalau nanti ceritanya nggak nyambung terus tidak setuju, tidak masalah. Masa iya sih? Nah itu tidak masalah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil atau dasar, ya. Nanti kalau saya berargumen gitu, kemudian nanti saya sampaikan ke panjenengan, ya, itu sejatinya untuk introspeksi diri sendiri. Jadi dalil Al-Quran, hadis itu sejatinya ketika itu dibacakan itu untuk diri sendiri, tidak untuk nembak orang lain. Maksudnya bagaimana? Misalkan gini, ibu-ibu berangkat pengajian, Pak Kiainya ngendika, "Bu anfusakum wa ahlikum naro." Ya kan? Terus ini harusnya dalil ini diketahui oleh suami saya. Itu buat nembak namanya. Ya, buat nembak suami, ya. Yuk nanti ngomong Pak, Mbok Yao, nah gitu, yuk mengeluh dengan sikap suami. Itu tidak untuk seperti itu, ya. Terus atau sebaliknya, ketemu Pak Kiai yang dalilnya itu muncul kalau suami menginginkan langsung gercep, intinya gitu, ya. Terus si suami bentak istrinya, kamu itu, itu tidak untuk itu, nggak boleh bahkan. Ya kalau memang capek masa harus gercep sih. Ya gimana caranya biar capeknya hilang dulu, gitu. Artinya nanti kalau ada sesuatu dalil, itu bukan untuk nembak, ya, bukan untuk nembak temannya, ya, bukan. Contoh lagi, hei siro, urung bojo, rungokke mau. Dosane kuwi rungokke, ya, gitu. Enggak untuk itu, ya. Aku siji ngomong, "Lah sira wis duwe bojo, bojomu cerewet, rungokke." Sing siji loro, ya orang satu dan dua nembak yang satunya yang ketiga. Anakmu pelayan wae to nek salat, rungokke. Tidak untuk itu, ya. Enggak boleh. Yang ada nanti saling menghujat. Untuk memulai, saya dongeng dulu.
Jadi saya awali dengan kisah-kisah. Jadi mau panjenengan mau percaya atau tidak, monggo. Jadi di bulan November tahun lalu, sebelum PTS, waktu itu ekstrakurikuler komputer terakhir, ada siswa kelas 5 ngeluh ke saya, Pak, mata saya sakit. Jadi mata sakit ketika lihat monitor. Jadi saya tanya, yang kamu rasakan bagaimana? Yang saya rasakan itu sininya pedih, Pak. Ada tekanannya, belembung, kayak ada tekanan gitu. Jadi saya ngasih tahu, itu kayaknya itu namanya glukoma, Mas. Jadi masih kelas 5 SD udah dapat glukoma. Terus gimana, Mas? Bisa lihat atau tidak? Buris, Pak. Kalau di depan layar itu buris, agak buris. Artinya itu sudah bukan tanda-tanda lagi. Artinya sudah mengarah memang. Kemudian kalau lihat sering capek Pak. Jangankan itu melek aja capek. Bayangin, ya saya waktu itu membayangkan gimana rasanya ada balon selalu dipompa ada di mata. Wah, itu rasanya linu. Nah, kebetulan ketika dia lapor, temannya ikut nimbrung karena pas belum proyek membuatnya. Jadi kan kalau ekstra itu kan ada proyek-proyek begitu. Nah, temannya nimbrung, ikut mendengarkan. Terus si anak ini, karena kalau sebelum pembelajaran itu saya speak dulu, saya beritahu ya tentang kebaikan-kebaikan, ya apa saja tentang hadis-hadis. Jadi sebelum pembelajaran memang itu. Nah, mungkin dia tahu kalau saya pernah cerita-cerita tentang hubungannya tentang kesehatan. Nah, ini dengan PD-nya nanya, kira-kira kenapa, Pak? Gitu. Jadi saya tanya, lah sudah periksa ke dokter belum? Belum, Pak, karena takut. Ya, kan itu kan organ apa ya istilahnya, organ vital. Kalau salah-salah takutnya kenapa-kenapa. Dan orang tuanya belum memeriksakan anak ini ke dokter. Saya bilang, coba ada tidak kamu marah, nggak suka sama mama papa? Saya bilang begitu. Nggak ada, Pak. Nggak marah. Kamu marah sama adik nggak? Padahal masih baru kelas 5 SD gitu kan. Marah sama adik sama kakak nggak, Pak. Gitu. Saya tanya lagi, kamu pernah dengar bapak marah sama simbah, artinya simbahnya dia, gitu. Entah itu bapak orang tua dari si ibu atau orang tua dari si bapak, jawabannya enggak juga. Tapi pertanyaannya, apakah ada yang lain, marah yang lain di rumah, ketahui bener-bener kamu tahu gitu? Ternyata ada. Jadi dia dan orang tuanya itu dalam satu rumah mungkin ikut simbahnya, tetapi ada om yang di dalam rumah itu sama sepupunya dia. Nah, dia itu nggak suka kalau mainannya dia sering direbut sama sepupunya. Ya bayangkan kalau panjenengan punya saudara terus sering pinjam motor, balik-balik bensin habis, kalau ayah servis nggak ikut biayai. Ya bayanginlah bagaimana emosinya begitu. Ya kan kesel sekali. Ya, saya nantang anak itu, beneran nantang saya. Emang kenapa, Mas? Kok kamu nggak suka? Nah, kemudian diceritakan. Nah, saya nantang balik, kamu mau atau tidak? Mulai sekarang itu nggak marah sama sepupu kamu. Karena kan orang tua jelas kesel punya saudara yang seperti itu. Mau nggak? Kamu nggak marah lagi sama sepupu kamu, sama om kamu yang mungkin dalam tanda kutip, ya bahasa kita tidak tahu diri lah gitu. Mau, Pak? Yakin? Mau banget gitu. Serius, artinya dia harus mulai sekarang kalaupun dihadapkan dengan seperti itu nggak marah lagi gitu. Dia mau sekali. Siapa mau gitu. Ikhlas karena Allah loh ya, nggak boleh karena ditantang sama Pak Fadil, saya bilang gitu. Nah,
Dia mau. Saya tanya balik, tadi sakit? Iya Pak, kan habis muter dari komputer kan laporan sama gurunya, Pak mata saya sakit gitu. Jadi saya tanya, masih sakit enggak? Sejak saat itu tidak sakit Pak. Sejak itu sudah enggak linu lagi, bahkan hari berikutnya saya tanya lagi, terus 1 pekan saya tanya lagi, pas pelajaran lagi saya tanya lagi. Jadi saya minta izin ke anak itu untuk saya bocorkan informasi ini, tapi dengan tidak menyampaikan namanya. Jadi kelas 5 ada namanya, ada anak kelas 5 yang sakit ini, nah, buat motivasi. Ya kan mereka kalau kakak kelas 5 SD punya adik, nah, kamu nggak boleh kesel ya sama adik, nggak boleh kesel sama orang tua. Kalau orang tuamu lebih sayang sama adik kamu, nah itu gimana cara menasihati biar kena, kisahkan akibatnya begitu. Ya, kalau panjenengan tidak percaya dengan cerita ini, saya sebenarnya waktu itu sudah tidak percaya. Anak ini tak anggap bohong gitu loh. Tapi ketika saya tanya ada nggak yang seperti ini, jawabannya ada. Nah itu yang membuat saya tidak bisa bilang anak ini bohong. Tapi yang jelas kebenarannya ini Allah yang tahu ya. Sembuh beneran apa enggak, ngomong cerita beneran atau enggak, sakit atau tidak saya tidak tahu. Jadi panjenengan boleh percaya boleh tidak. Kemudian ini sudah agak lama, ada teman saya waktu itu belum menikah, sekarang sudah menikah, sudah punya anak. Dia sering PP Jogja. Selain itu dia hobi banget ikut kajian seperti ini. Terus seneng cari relasi karena memang profesinya jualan online, sering ngantar-ngantar. Nah, suatu saat dia itu selama 1 bulan itu kecelakaan 2 kali. Kecelakaan 2 kali, yang kedua motornya hancur. Bawa motor lagi, nggak sampai 6 bulan dari yang pertama kecelakaan lagi. Nah, dia datang mencari saya, nungguin, padahal saya lagi ngobrol sama bapak-bapak gitu, nungguin kok ada mbak-mbak, nggak, dari situ nggak pergi-pergi, nggak ada yang nyari, kecuali lagi ngobrol kan beda ya, duduk tak tanya ada apa kok di sini gitu, kok ke sini ada perlu apa, kan biasa karena kan kalau ada tamu disapa begitu. Nah dia cerita dia 3 kali kecelakaan. Dia mau tanya kira-kira salah dia itu apa. Ya saya bilang, lah itu sudah sejak kapan? Ini saya baru pemulihan dari kecelakaan yang ketiga. Lah badannya bagaimana? Untungnya tidak apa-apa. Badannya enggak kenapa-kenapa, karena semuanya itu kecelakaan tunggal semua. Orang yang berusuk tetean, ada yang kecemplung di got gitu. Jadi kecelakaan tunggal semua. Jadi saya tanya ke mbak-mbak itu, Mbak, coba diingat-ingat di 6 bulan terakhir, jenengan pernah atau tidak itu enggak seframe, enggak sepaham dengan saudara mungkin atau dengan orang tua. Jadi saya bilang, saya nunggu jawaban itu lama banget. Mungkin maksudnya dia bentak-bentak orang tua. Nah, dia bingung, dia itu kan orangnya pendiam, orang tua juga pendiam. Nggak pernah Pak, saya nggak ngomong, kalau panjenengan ngomongnya banyak di depan orang tua, sering debat, kan nggak sepaham itu artinya debat kan. Enggak, tapi maunya orang tua dengan maunya kami itu tidak sejalan gitu. Jadi saya cuma ngomong begitu. Dan ternyata ada orang tuanya, terutama si ibu ini sangat mengkhawatirkan karena dia anak perempuan. Dia itu pengen anaknya itu di rumah aja. Sangat khawatir kalau ya memang punya saudara laki-laki, cuma ya udah kan laki-laki. Nah kalau perempuan enaknya itu di rumah kan gitu, ragil kan gitu. Umumnya orang tua pengennya ditemani sama si ragil ini. Ya gimana anak perempuan ragil kan maunya di rumah. Nah, ini malah keluar terus. Akhirnya orang tua ini sering panik, sering ngomel dalam arti ngomong sendiri gitu loh, bukan marah-marah. Sering terasa kalau ini orang tua itu nggak kelihatan ikhlasnya gitu. Padahal si perempuannya ini yaitu gabungnya keluar itu
ya untuk baik-baik gitu loh, bukan untuk cuma sekedar main gitu. Tetapi ternyata ada. Dan alhamdulillah semenjak cerita itu saya nggak pernah dengar kakak ini kecelakaan lagi. Dan ternyata ada, kisahnya itu ada, yaitu orang tua tidak suka si gadis ini, si mbak-mbak ini keluar rumah. Pokoknya intinya itu. Wallahu a'lam. Cerita bener atau enggak itu ya dia yang tahu. Cuma karena udah tak tanya ada, nah, saya jadi oh kemungkinan ya ada beneran. Kemudian ada lagi nih, saya punya teman yang satu sekolahan. Kita itu dididik sama Pak Darus ya. Itu setiap pekan ada yang pikir di depan. Cuma masalahnya ada ya segelintir guru itu kadang cok nggak tertib. Kalau pikir nggak pikir, kalau dititip tugas malah kabur gitu kan, meninggalkan siswa kan gitu. Sampai teman saya itu nggak suka sama orang yang sering kabur itu. Dia ngomong dengan PD-nya, karena dia teman saya ya. Dia ngomong dengan PD-nya, dia nggak suka. Saya bilang, Bu, jenengan kalau nggak suka sama temen kayak gitu, ya itu urusan panjenengan lah. Tapi nanti kalau Allah menegur panjenengan, entah itu pinggangnya sakit atau kerasa kayak mau pipis terus, atau kerasa kayak ngempet pipis padahal nggak pengen pipis, linu gitu di bagian kantong kemihnya atau salurannya, nah itu tandanya panjenengan suruh berhenti, dongkolnya itu suruh berhenti gitu. Ya akhirnya pekan berikutnya dia kalau piket itu jongkok terus, piket berdiri jongkok lagi. Kenapa kok dari tadi tak liatin kok jongkok, ngadeg lagi jongkok, capek Pak lah. Kemarin kan Pak Fadil sudah ngomong, ah ini kena Pak gitu. Itu di depan temannya itu. Ya subhanallah ya, Allah sangat dekat sekali. Jadi kalau saya boleh bilang, kenapa Allah ngasih peringatan ya kepada orang-orang mukmin, sebenarnya bukan tanpa alasan. Karena mereka orang-orang beriman itu sebenarnya jatahnya surga. Tapi karena ada hasad di dalamnya, ya takutnya ya apa ya? Takutnya jadi membuat dia terhalang ke surganya gitu. Supaya orang mukmin ini kembali kepada jalan yang benar, bahwa itu salah. Kalaupun nanti panjenengan melihat orang di luar sana yang tidak beriman, mohon maaf ya, tidak beriman kepada Allah kok kemudian sehat-sehat saja, yaitu satu terserah Allah. Yang kedua, ya wallahu a'lam, mungkin jatahnya memang kesono no. Ya udah sekalian gitu. Iya, karena orang-orang beriman itu harusnya masuk surga gitu. Harusnya masuk surga. Jadi biar kembali, gimana cara mengingatnya? Lewat itu. Dan ini yang agak sangat terlihat ya, dari tiga cerita tadi, yang terakhir ini yang agak terlihat. Di sini ada yang punya asma, sakit asma? Ada yang punya sakit asma? Nggak ada ya, alhamdulillah. Karena kalau saya cerita ini risiko kumat asmanya. Asmanya kumat. Jadi ada 6 orang di dalam waktu yang berdekatan. Satu guru, yang 3 siswa, kemudian yang 2-nya guru dari luar. Semuanya kejadian di sekolah. Ngomong di bisik-bisik di samping saya. Tapi ini beda waktu ya, beda waktu. Pak, karena saya menerangkan di dalam kelas, dia dengar pas saya keluar, saya dideketi. Pak, kalau sakit asma kenapa Pak? Gitu. Sakit asma. Lah emang kenapa? Nafas. Jadi kalau kadang kambuh Pak, kadang kambuh, sek nafasnya gitu.
Ya saya tidak tahu kalau asma itu kayak gitu atau bukan gitu. Karena kan belum 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 tahu, belum merasakan gitu. Kemudian saya tanya, emang panjenengan sudah siap mendengarkan? Ini nggak ada, bener ya, tidak ada yang kena asma yuk, nanti bisa kambuh. Saya cerita begini, asma itu ada dua hal yang saya tahu dari dulu. Kalau ada yang tanya-tanya, asma itu ada dua hal. Yang pertama itu karena memendam itu ya gimana, nggak keluar tapi jengkelnya ada gitu. Misal yang hubungannya dengan asma yang deket itu, misalkan panjenengan punya, yang ibu-ibu ini punya suami ngerokok di rumah, secara sebab akibat rawan si anaknya kena paru-parunya atau si ibu kena paru-parunya, kan gitu kan ya, umum kan ngerokok di dalam rumah itu gimana sih gitu. Nah, tapi memang dari awal nggak suka punya suami ngerokoknya udah di rumah, di dalam, kan gimana itu perasaannya. Dan ini pernah terjadi di teman saya ketika saya nyenggol ya di teman-teman piket. Ada anak sekolah berangkat sekolah sambil ngerokok. Jadi sambil ngegas sambil gini. Kok petentang-petenteng. Kayaknya enak hidupnya gitu. Pak, itu lebih enak lagi kalau sambil minum, Pak, minum kopi maksudnya, sama gorengan gitu. Wah, malah bercanda habis gitu. Nah, dia ketika ada yang trigger gitu, Pak, lah saya, yang satunya jawab, Pak, saya malah nggak suka. Bapak itu kalau di rumah itu si anak ya, si anak itu nggak suka bapaknya ngerokok di dalam rumah. Nah, dia cerita, sekarang itu dia kalau bau sedikit asap gitu, dia sesek dia. Padahal dulu enggak gitu. Jadi setelah dewasa ini, dia bilang, Mbak, itu jangan nggak boleh kayak gitu. Kesel sama orang tua nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi udah nggak ada yang jawab ya. Nanti nggak nanggung risiko kalau ada yang sesek setelah ini. Jadi asma yang kedua itu karena ada sesuatu di dalam tubuh makhluk lah lebih tepatnya. Nggak mesti itu dari orang tua ya, tapi bisa jadi karena mengamalkan amalan-amalan itu, bisa juga dari orang tua yang punya ilmu ya kan. Terus kodenya di orang itu, si anak biasanya. Kalau nggak si anak, muncul lagi si cucu. Asmanya kena, udah dari kecil bisa kena. Atau punya jimat, punya raja dan sebagainya. Itu kalau saya ceritakan ke orang yang punya asma dan memang punya riwayat, itu bisa nangis waktu itu. Terus karena bereaksi di dalam. Bisa, bahkan kemarin ada yang kasus ketawa sendiri. Jadi jinnya keluar. Jadi kenapa Allah titipkan asma ini ke panjenengan? Sebenarnya sederhana. Jadi ada yang salah dari perbuatan orang tua. Nah, anaknya itu tahu. Ya mungkin karena lingkungan saya itu di lingkungan Muhammadiyah. Nah, tak anggap yang orang-orang yang ada di sekeliling saya itu tahu bahwa itu salah. Karena faktanya kalau tak tanya, memang kalau orang tua punya sesuatu yang jimat-jimat seperti itu, punya amalan ilmu kebal, menurut panjenengan itu salah apa enggak? Saya tanya, yo enggak boleh, Pak. Lah terus panjenengan ngelakuin apa? Kalau tahu orang tua punya seperti itu, jawabannya apa? Enggak ngapa-ngapain. Lah itu salah. Enggak boleh. Nah itu makanya ditegur langsung sama Allah lewat asma. Kalau enggak dia, ya cucunya, si anaknya yang kecil ini. Tuh. Tapi ini ya hasil ini hipotesisnya itu karena banyak yang konsultasi. Jadi bukan dari penuan hadis mana, enggak ada. Adanya dari sifatnya umum. Sifatnya umum itu maksudnya dalilnya itu dalil umum.
Kalau di dalam Al-Quran, nah ini saya bacakan saja nggih. Di dalam surah Ali Imran ayat 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, ini dalil pembukanya. Apakah ketika kamu ditimpa musibah, yaitu kekalahan pada perang Uhud? Loh, kok ada hubungannya perang Uhud, Pak? Padahal kamu telah memperoleh kenikmatan 2 kali lipatnya pada perang Badar, ya, dapat ghanimah banyak. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau panjenengan ingat tentang perang Uhud, kisahnya itu kalah karena ada sahabat yang tidak mentaati instruksinya Rasulullah, ya. Yaitu jadi berefek, ya, berefek. Kemudian di dalam surah Ar-Rum ayat 36, wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Apabila kami mencicipkan suatu rahmat kepada manusia, mereka gembira karenanya. Sebaliknya, apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Di ayat yang lain, surah Asy-Syura ayat 30, Allah sampaikan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu, ya. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang menunjukkan yang intinya musibah itu datangnya dari diri sendiri. Kemudian ada juga pesan Nabi bahwa ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, dalam tanda kutip jantung. Kolbun ini, ya, kalau di dalam kutipan hadisnya itu kolbun itu diartikan sebagai jantung, bukan liver. Ya, bukan hati hepar, bukan, tapi jantung. Nah, kenapa jantung? Karena kolbun itu secara definisi juga yang bolak-balik, gampang berubah. Nah, jantung punya definisi yang sama, ya. Pertanyaannya, loh, panjenengan cerita tentang akhlak yang ada hubungannya dengan sakit. Ketika ngomongin jantung, itu kayak seolah-olah menunjukkan sakit itu berarti medis, Pak. Seolah-olah gitu, medis. Jadi kalau dibaca hadis ini seolah-olah medis, tetapi ternyata tidak. Semua hal yang berhubungan dengan kolbun, entah itu di hadis, entah itu di dalam Al-Quran, mengarahnya bukan fisiknya jantung, tetapi lebih kepada nurani. Contoh yang paling sederhana, niat itu di dalam hati. Pertanyaan, apakah niat itu dalam artian dalam tanda kutip fisiknya jantung? Ternyata bukan, yaitu di dalam hati nurani, di dalam hati. Nah, berarti disitulah letak niat itu, letak masalahnya itu ada di tempat yang sama dengan niat. Cuma uniknya, secara definisi yang bolak-balik itu, hati artinya kan bolak-balik kolbun itu, dan secara bahasa kesehatan juga itu artinya jantung. Tetapi secara penelitian ternyata di dalam jantung itu juga ada memori. Di dalam jantung ada memori. Nanti panjenengan bisa cari di YouTube memori di dalam jantung. Bahkan kalau ada, tapi ini penelitiannya nggak di Indonesia. Kalau ada orang yang istilahnya transplantasi jantung, ya,
itu orang yang transplantasi dapat memorinya orang yang sebelumnya donor. Itu. Cari di YouTube nanti bisa, yaitu memori jantung. Saya tadi malam udah ngecek. Karena siapa tahu ada pesan tersembunyi. Mengapa saya tanya kepada diri sendiri bahwa itu ada pesan tersembunyi? Karena semua tentang kolbun itu pembahasannya bukan tentang fisiknya jantung, tetapi memang hubungannya sama hati nurani. Kalau panjenengan niat, ya Allah, saya niat puasa hari ini karena Allah. Nah, di situ. Nah, berarti masalahnya ada di situ. Di satu tempat yang sama, gitu ya. Kemudian kalau panjenengan pernah dengar bahwa hadis tentang yang kurang lebih bunyinya, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran atau kesedihan, bahkan gangguan, termasuk duri yang melukainya, ya, duri kecocok gitu, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi tadi yang saya sampaikan tentang penyakit-penyakit dari 4 cerita itu, termasuk gangguan-gangguan itu, ada positifnya. Ya. Positifnya adalah dihapus dosanya. Cuma cara menghapusnya ini lewat sabar, lewat ujian. Gitu. Jadi memang Pak, bener Pak, emang musibah itu menghapus? Ya. Dalilnya udah kayak gitu. Apa bukti yang kedua? Musibah itu datang karena kesalahan diri sendiri. Makanya musibah didatangkan. Ya. Karena ada perbuatan salah. Nek salah berarti yang menghukumi salah adalah Allah ya, bukan manusia ya. Yang menghukumi itu Allah, bahwa itu salah di hadapan Allah, makanya dikasih peringatan berupa musibah. Oh, berarti itu ada dosa di situ. Nah, fungsinya musibah itu menghapus dosa. Cuma ini levelnya bertingkat-tingkat. Ya. Kalau terima saja ya syukur. Ya. Kalau lebih bisa lagi sabar ya lebih bagus lagi. Ya, itu levelnya jadi beda. Ya. Tetap berusaha ya bagus. Mohon ampun misalkan karena sudah tahu kajian ini, jadi oh iya ya saya pernah sakit ini, sekarang sakit ini, itu jadi merenung. Itu juga lebih bagus lagi. Jadi ada dua pilihan ketika ditimpa musibah. Ingat pesan tadi ya. Jadi kalau ada musibah ya nggak untuk menghakimi orang lain. Oke, Sumatera banjir itu berarti akhir dosanya nggak boleh ya, itu menghakimi orang lain nggak boleh. Itu untuk pelajaran diri sendiri, introspeksi. Kalaupun iya ada, itu terserah urusannya mereka sama urusannya Allah. Kita nggak boleh menghakimi. Kemudian ya, pertanyaannya adalah terus musibah ini apa bedanya Pak Fadil sama ujian? Apa bedanya musibah ini sama ujian? Yang saya pahami bahwa musibah dan ujian ini semuanya datangnya dari Allah. Nah, kayaknya nggak bisa nolak yang ini. Keduanya datang dari sisi Allah. Cuma kalau musibah itu didatangkan oleh Allah karena kesalahan kita. Sedangkan ujian memang bukan dari situ. Tujuannya adalah menaikkan derajat. Itu sebabnya tidak bisa menghakimi bahwa itu musibah kalau orang itu kaya gitu. Wah, itu masih ditimpa musibah apa dikasih kaya. Nah, itu bukan. Kaya itu ujian. Nah, bedanya kalau ujian itu kadang enggak enak, kadang enak. Tapi kalau musibah karena datangnya dari diri sendiri, bisa dipastikan enggak enak ya. Kalau saya mengibaratkan, jadi ada dua lingkaran besar, satu lingkaran besar, satu lingkaran kecil. Kedua-duanya dalam satu tempat. Yang lingkaran kecil itu musibah, yang lingkaran besar itu ujian. Jadi kalau musibah bisa jadi ujian, tapi kalau ujian belum tentu musibah. Kenapa? Yaitu ketika kaya kan bukan musibah menurut kita ya. Bukan.
Tapi kalau diberi rasa tidak nyaman, sakit, termasuk tadi di hadis itu kecocok, itu musibah itu ya ujian. Coba bayangin, kecocok mengumpat apa enggak, berkata kasar apa enggak, ya. Ceruk, sakit, kata yang keluar apa? Nah, itu. Itu kan ujian kan, itu ujian. Tapi di saat yang sama Allah izinkan sakit di bagian situ, itu juga musibah. Ada latar belakangnya. Bahkan saya pernah cerita di depan, kaki saya itu yang lutut kanan itu bulan November, Desember itu sakitnya sakit banget, lututnya letuk-letuk. Kalau buat sholat, dan hanya buat sholat. Kalau berdiri sakit, ya. Bulan November, Desember. Januari saya heran kok semakin lama semakin sakit. Kalau berdiri agak mata itu agak gitu ya. Jadi wah ini kenapa ya? Saya merenung coba apakah hubungannya sama anak saya, sering ngatur anak tapi agak sedikit maksa gitu, kaku. Ternyata nggak sembuh-sembuh. 2 pekan tak tes nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya cross check masa lalu ke saya, yaitu sama orang tua saya. Bagaimana saya kalau ngomong sama orang tua, bagaimana saya kalau punya keinginan di hadapan orang tua. Wah ternyata dapat gede, dan ternyata saya masih ingat itu. Karena saya kuliah itu baru kenal Muhammadiyah. Kenal Muhammadiyah baru kuliah maksudnya ya. Kenal Muhammadiyah itu ketika kuliah. Langsung, padahal dulu diajari ngomong sama orang tua, masih kecil kan diajari ngomong. Sekarang udah gede, sok-sokan ngomong di depan orang tua, ya kena lah saya gitu. Akhirnya setelah 2 minggu nggak sembuh, 3 pekan berikutnya sembuh. Pertengahan Februari kemarin. Tadi malam bahkan tak cek, ayo nak, saya rebahan, kakinya tak lipat ke atas, anak saya suruh naik, tak coba, letuk-letuk apa enggak? Oh enggak, sama sekali enggak bunyi, alhamdulillah. Ya, saya meyakini, oh berarti waktu itu, doa yang waktu itu didengar. Ya. Berarti kesalahan saya yang itu, yang saya sebutkan, benar. Pak, emang kalau istighfar terus enggak sama ya Pak? Kalau saya meyakini enggak sama. Jadi istighfar dengan astagfirullah habis sholat itu, dengan astagfirullah tadi pagi saya begini, astagfirullah kemarin saya sama murid saya begini, itu beda Pak, beda banget. Karena langsung disebutkan mereknya, itu salahnya di mana langsung disebutkan. Padahal berapa orang yang bisa menyebutkan kesalahan diri sendiri? Kan nggak semua orang bisa. Kan kebanyakan ya nganggap apa yang saya lakukan itu benar ya. Iya dong. Umumnya ketika berargumen itu kan ngomongnya kan nganggap omongannya benar gitu. Ketika ketemu siswa, nyeneni siswa, mohon maaf, saya beri contoh wis. Ada siswa tidak mengerjakan PR. Terus ngomongnya begini. Ya kalau sampai rumah ya bukunya dibuka. PR-nya dikerjakan. Padahal siswa itu sebelumnya udah beralasan, tadi malam mati lampu Bu, misalnya. Wah langsung ceramah gurunya. Kalau aku pulang sekolah, itu ya bukunya dibuka, dikerjakan. Nah, ngomongnya ini bener, ngomongnya ini bener. Tapi kebenaran ini buat nembak si anak. Padahal di saat yang sama ketika anak pulang, itu dia harus bertanggung jawab, berbakti kepada orang tua. Jadi ngomongnya itu benar, cuma tujuannya buat nembak si anak. Bahkan ya ada benarnya sih, ngomong begitu benar. Cuma itu kalau terus-terusan Allah nggak suka, karena nggak tahu konteks. Bahkan dari banyak kasus, anak-anak yang pinter-pinter jenis-jenis itu sampai rumah itu nggak belajar, cuma ngopeni adiknya, cuma membantuin aja gitu. Itu beberapa kali ketemunya seperti itu. Jadi belum tentu karena dia terlatih di sinauni, bukan. Tapi bisa jadi karena otaknya memang encer. Ketemu seperti itu. Nah, kalau suatu saat kok kita berargumen ya sama anak atau sama murid kok yuk ngomong. Makanya kalau
pulang sekolah buku bisa jadi itu salah karena nggak tahu konteksnya. Kecuali hanya sebatas ya besok lagi ketika jadwal dicek, tapi kalau udah mati lampu ngecek gimana, mau nggak mau ngeceknya pagi. Artinya di saat yang sama ibu guru itu harus terima jawabannya. Nah, kecuali jawabannya iya bu lupa ya, berarti besok setiap kali jadwal dicek bukunya ya, berarti hanya sebatas memberitahu, bukan menghakimi si anak itu. Apakah itu berpengaruh? Menurut saya pengaruh banget. Saya ketemu teman-teman yang muridnya bermasalah. Kan saya guru mapel, jadi keliling semua kelas. Kalau ada kelas itu bermasalah, saya masuk nggak dianggap, artinya tetap rame gitu. Nggak bilang, ada Pak Fadil, kan biasanya ada yang seperti itu. Langsung anteng. Nah, kalau saya datang kok tidak diperhatikan, artinya berarti lagi main semuanya kan, dan harus menenangkan, harus dengan cara yang unik. Yuk sampai wali kelas itu berat menanganinya. Nah, di beberapa presentase itu wali kelasnya sering sakit, sering izin nggak masuk sekolah. Karena ya kalau saya sih jujur sama anak-anak biasanya, ya gimana ya ayo. Ibu wali kelas itu sering nggak masuk, ya ngadepi kamu kan berat nah gitu. Ya bayangkan kamu ngomong sama Pak Fadil nggak diperhatikan kan mutung sampean gitu kan. Ya gimana kalau bu guru, emosi selalu diuji ya kalah gitu. Wajar yang seperti itu. Tapi ya itu kembali lagi itu atas kehendaknya Allah ya. Wallahu alam, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 7 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Nanti ditutup. Okay. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian bagi ilmu yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Semoga menjadi amal jariah beliau dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semua itu Sedikit yang saya kutip tadi bahwa apapun yang menimpa kita, baik itu ujian maupun musibah, itu berasal dari tapi tetap kepercayaan kita yang ngomongnya dengan bahasa yang baik kita agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Merupakan acara yang selanjutnya. Nomor bedanya hati nurani kali jantung. Secara bahasa itu jantung. Kalau kita pahami jantung bolak-balik. Kalau orang medis kolbun itu jantung. Pengumuman yang kedua yaitu kajian pagi Ramadan 1447 Hijriah masih bersama Kutajo. Ketepatan tanggal dengan hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 Masehi akan diisi oleh Ustaz Mudir Dr. PKU Muhammadiyah Kutajo. Pengumuman yang berikutnya yaitu door prize diberikan kepada nomor undi 005228 00524. Saya ulangi sekali lagi 00524 00524. Bagi yang beruntung nanti bisa menghubungi panitia di depan. Alhamdulillah acara telah selesai. Mari kita duduk dengan membaca surat Al-Asr, doa selesai belajar dan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila wa warzuqna ijtinabah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Pergi ke Berlin naik Ferrari. Saya Erlin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Masya Allah. Sip. Cakep.